proses untuk menjadi seorang notaris itu panjang. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sebelum aku sharing tentang informasi hari ini atau kali ini, aku mau sedikit cerita nih sama teman-teman. Karena menurut aku konten berbagi informasi atau sharing pengalaman ini cukup menarik ya teman-teman. Karena selain aku bisa berbagi pengalaman yang aku alamin sendiri, yang aku rasain, aku juga nantinya pengen berbagi informasi di luar yang aku alamin atau di luar pengalaman aku. Misalkan contoh gini, ada dari kalian yang pengen untuk menjadi seorang polisi, tentara, pilot, modeling, pengusaha, atau banyak atau apapun yang kalian mau, bisa kalian bantu tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal bikin videonya yang pastinya bukan dari aku yang menceritakan, karena itu bukan bidang aku. Aku nanti cari teman-temanku yang kompeten di bidangnya. Contoh Pol, Akmil, pilot, pengusaha muda, model sekarang, terus apa lagi, banyak pokoknya. Jadi aku nanti hubungin teman-temanku, jadi nanti mereka bakal ceritain apa yang seharusnya teman-teman butuh informasi itu seperti apa, kayak gitu mungkin ya. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman bantu aku untuk bangun channel YouTube ini biar banyak nanti di luar sana yang dapat informasi, kita bisa saling berbagi, bermanfaat untuk orang lain dengan cara di subscribe. Karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Walaupun beli kuota itu pakai duit. Tapi aku doain teman-teman yang bantu aku subscribe, berkah buat kalian semua. Terus juga kita bisa saling sukses bersama-sama. Salam berbagi informasi. Oke, kita mulai untuk berbagi informasi hari ini, yaitu informasi tentang bagaimana proses seseorang untuk menjadi profesi notaris. Nah, dulu ya sedikit cerita teman-teman, sewaktu aku kuliah S1 hukum, aku mikir tuh kayak gini, setelah tamat S1, aku pengen deh jadi notaris, kayaknya enak, pekerjaannya, duitnya banyak, dan gak susah, pekerjaannya gampang, tanda tangan akta, dapat duit, tanda tangan akta, dapat duit. Jadi aku pengen lanjut kuliah notaris, berpikir seperti itu. Dan aku lihat prosesnya juga kayaknya nggak terlalu susah. Dulu ya, sewaktu aku masih S1, tinggal kuliah S2, terus ikut magang, ujian, selesai, jadi notaris. Itu sewaktu aku berpikir zaman S1. Dan aku belum dapat informasi banyak tentang perjalanan panjang untuk jadi seorang notaris. Tapi sekarang, bahkan aku pun taunya proses ini panjang sewaktu aku duduk atau belajar di S2 teman-teman. Ternyata proses untuk menjadi seorang notaris itu panjang, nggak kelihatan kan? What? Tapi gini, aku bukan buat nakutin teman-teman yang sekarang masih S1. Janganlah jadi notaris, perjalanannya panjang, susah, gini. Enggak, aku biar kalian tuh nggak kaget nantinya, udah tahu siapin mental segala macam untuk bisa lanjutin kuliah S2 notaris. Nah kayak gitu. Yang pertama, kita mulai dengan syaratnya dulu. Nanti yang kedua baru proses. Ini beda ya teman-teman, syarat dan proses. Karena mungkin yang aku dengar waktu S1 itu syaratnya. Kalau cuma dengar syarat sih ya gampang, kayaknya nggak susah. Jadi kalian harus dengar dari awal sampai habis. Jadi kalian tahu mana syarat dan mana proses. Kita mulai dengan syarat, yaitu syarat menurut Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan notaris, cuti, pemberhentian, pemindahan, dan perpanjangan masa jabatan. Syaratnya ini terdapat di pasal 2 ayat 1, nanti teman-teman bisa searching di Google. Yang pertama itu warga negara Indonesia, kita harus WNI. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, minimal umur 27 tahun. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, memiliki ijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan. Yang keenam, menyelesaikan magang selama 24 bulan di kantor notaris atau 2 tahun lamanya. Yang ketujuh, tidak berstatus sebagai PNS, advokat,
atau jabatan lain, karena di dalam undang-undang kita nggak boleh rangkap jabatan. Terus yang ke-8 itu tidak pernah dijatuhi sanksi pidana ancamannya yang lebih dari 5 tahun. Kayak gitu. Inilah syarat yang menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 19 tahun 2019. Syarat ini juga nggak jauh beda dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Aku bakal jelasin yang kedua, yaitu proses seseorang untuk diangkat menjadi seorang notaris. Jadi, aku di sini ada flowchart pengangkatan notaris dari Kemenkumham. Ini prosesnya. Jadi, aku bakal jelasin prosesnya satu persatu buat teman-teman semua. Proses seseorang untuk diangkat menjadi seorang notaris. Nah, yang pertama itu kita harus kuliah sarjana hukum. Atau S1 hukum gitu ya, normalnya 4 tahun lah ya. Terus yang kedua lanjut S2 magister kenotariatan itu 2 tahun. Yang ketiga mengikuti ujian untuk menjadi ALB. Apa itu ALB? Anggota luar biasa. Ini ujian ALB ini bebas di mana aja teman-teman. Misalkan kalian itu S2-nya di Jakarta, tapi domisilinya di Pekanbaru, contoh kayak aku. Mau ikut ujian ALB-nya di Pekanbaru, Pengda pengurus daerah notarisnya mengadakan ujian ALB di Pekanbaru, boleh. Nanti kalian persyaratannya paling ya ijazah S2 kalian ditunjukin, jadi kalian bisa ikut ujian. Jakarta lagi pun boleh, nggak masalah. Yaitu kalau budgetnya untuk ujian bisa aku bilang kalau kayak aku kemarin di Jakarta 400.000, itu ujiannya cuma 1 hari. Yaitu ada ujian tertulis dan wawancara. Kemudian yang keempat, jika kita udah lulus ALB, kita daftar di web Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk mendapatkan nomor register ALB kita, yaitu dengan biaya 2,5 juta. Ini prosesnya untuk kita keluar data ini atau keluar nomor ALB ini nggak terlalu lama kok, cepat. Setelah kita udah punya data nomor ALB kita buat surat permohonan magang di notaris. Atau yang pertama itu kita ke pengurus daerahnya dulu. Misalkan contoh aku ke Pekanbaru, aku magang sekarang di Pekanbaru. Aku pergi ke pengurus daerah notaris Pekanbaru untuk buat surat permohonan magang di notaris mana yang aku mau. Misalkan aku udah punya nama notaris yang aku pengen magang, jadi aku bisa tulis di situ. Kalau misalkan kalian belum punya, bisa tanya di Pengdanya itu menyediakan list-list notaris mana aja yang menerima magang, kayak gitu. Syarat-syaratnya untuk ke Pengda itu pasti ijazah S1, S2, surat ALB atau nomor ALB kita, terus surat permohonan dan surat pernyataan. Oke, lanjut. Yang keenam itu kita magang di kantor notaris selama 24 bulan atau 2 tahun lamanya. Iya, 2 tahun magang itu bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. Jadi misalkan ada yang nanya kayak gini, Jar, magang 2 tahunnya harus setiap hari? Ikut jam kantor kah? Berapa jam 1 hari? Boleh nggak lebih dari 1 kantor? Banyak pertanyaan yang kayak gitu. Jawabannya yang pertama, itu kita boleh lebih dari 1 kantor. Misalkan, tapi minimalnya harus 6 bulan ya teman-teman. Kayak 6 bulan pertama di kantor notaris A, 6 bulan kedua di kantor notaris B, ketiga C, keempat D. Nah kayak gitu. Pertanyaan berapa kali dalam seminggu? Itu bisa minimal 3 hari dalam seminggu. Dan kalau per hari berapa jamnya, itu boleh minimal 4 jam per harinya. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Ini terdapat di Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang magang. Jadi di situ dijelasin teman-teman, ada. Nanti teman-teman bisa cari. Kalau nggak salah aku tuh pasal 7. Cari aja nanti. Terus sekarang timbul lagi, Jar, ini kan magang selama 2 tahun nih ya. Dapat gaji nggak sih? Kalau pertanyaan gaji, ya a few moments later. Aku pernah dengar sih ada temanku yang magang dia digaji, cuman yang nggak seberapa. Kenapa dia bisa digaji? Mungkin pekerjaannya berat. Karena ya pada dasarnya kita ini magang teman-teman. Magang ini kan belajar. Ya kita nggak berharap banyak lah. Cuman ada beberapa notaris yang mungkin dia menganggap magang ini dia memperkerjakan orang itu, jadi dia membayar atas jerih payahnya dia, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi kayak gini, Jar, magang ini seandainya nih aku kuliah S2, aku sambil magang, boleh nggak? Terhitung nggak magang 2 tahunnya?
sembari S2, sembari lanjutnya magang gitu 2 tahun. Terhitung nggak? Jawabannya enggak teman-teman, sama sekali enggak. Kenapa aku bilang enggak? Terhitung magang itu kita menyelesaikan S2 notaris dan mendaftar di Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sebagai ALB. Udah keluar nomor ALB kita mendaftarlah magang. Disitulah baru terhitung kita memulai untuk magang. Oke, kita lanjut yang ke-7. Jadi selama proses magang 2 tahun ini, kita itu harus mengumpulkan poin sebanyak 18 poin. Gimana cara dapat 18 poin itu? Kita harus ngikutin yang namanya seminar tentang notaris. Siapa yang ngadain seminarnya? Yaitu Pengda, Pengwil, atau PP. Biasanya nilai poin ini berbeda-beda teman-teman. Pengda itu nilai poinnya mungkin 2 atau 3, kalau Pengwil mungkin 3 atau 4, atau PP mungkin bisa lebih tinggi, bisa sampai 6 poin. Mungkin ya, aku belum pernah tahu, cuman kayak pernah dengar gitu. Jadi ya tergantung teman-teman, mau misalkan ngikut yang Pengda aja itu nggak masalah. Kayak mau kumpulkan poinnya 2 aja sampai 18 nggak masalah. Karena setiap poin itu jumlahnya berbeda dengan harga seikut seminarnya. Kalau misalkan 2 poin itu seminarnya misalkan 500.000, 4 poin bisa jadi 800 atau 1 juta, atau 6 poin ya bisa jadi 1,5 juta atau 2 juta, tapi belum kos kita selama di tempat seminar itu. Jadi tergantung teman-teman, mikir sendiri aja soal biayanya. Oke lanjut, itu yang ke-8, masih dalam waktu 2 tahun magang notaris. Jadi selama 2 tahun itu kita harus mengikuti yang namanya magang bersama atau maber. Maber ini diadain oleh pengurus wilayah. Dan itu dilakukan selama 4 semester, 4 kali dalam 2 tahun. Kayak gitu teman-teman. Jadi misalkan nih, aku udah magang 6 bulan di kantor notaris aku mau ngikut magang bersama yang diadain oleh Pengwil Riau. Nah itu baru bisa kita ikut. Sekarang timbul pertanyaan kayak gini, Jar, aku udah magang 6 bulan di Pekanbaru, tapi Pengwil Riau belum ngadain, boleh nggak? Dan aku dengar kabar ada Pengwil Jakarta ngadain magang bersama, boleh nggak aku ikut? Jawabannya boleh teman-teman. Kenapa? Karena kemarin aku berdasarkan dari pengalaman temanku ya, walaupun aku belum ikut maber, kemarin temanku yang di Jakarta, dia magang di notaris Jakarta, terus dia ada dengar kabar di notaris Pengwil Yogyakarta itu ngadain magang bersama, dan dia pergi ke sana untuk magang bersama, dan itu boleh. Ya, tapi itu tergantung lagi. Keluar biayanya sendiri semua teman-teman, bukan ditanggung oleh Pengwil. Kayak gitu. Oke, yang ke-9 kita harus ikut yang namanya ujian kode etik notaris atau yang dikenal dengan istilah UKEN. Ya, harus lulus. Yang ke-10 pengumuman Ditjen AHU, yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mengenai tentang pendaftaran jabatan notaris atau diklat. Nanti itu webnya di ahu.go.id. Yang ke-11 kita ngikut yang namanya PPKJN. Apa itu PPKJN? Pelatihan Peningkatan Jabatan Notaris. Yang ke-12 nunggu lagi pengumuman Ditjen AHU mengenai pendaftaran notaris. Gitu. Terus yang ke-13 kita mendaftar untuk pengangkatan notaris. Nah, itu bayar aksesnya 200.000 dan kita nanti milih wilayah formasi jabatan. Misalkan ada nggak formasi jabatannya di wilayah misalkan Pekanbaru, ada apa nggak? Kalau misalkan nggak ada, kita harus nunggu, namanya waiting list gitu, kita waiting kayak gitu. Ya nggak sih? Iya benar, daftar tunggu. Terus yang ke-14 lanjut, kita nanti mengirim berkas persyaratan pengangkatan. Yang ke-15 verifikasi berkas. Yang ke-16 kita membayar PNBP. Yang ke-16 kita membayar PNBP pengangkatan. Itu 1 juta. Apa itu PNBP? Penerimaan negara bukan pajak. Yang ke-17 terbit SK kita. Yang ke-18 barulah kita melaksanakan yang namanya sumpah jabatan notaris, dan itu kita bayar 2,5 juta. Yang ke-19 barulah kita menjalankan jabatan notaris.
teman-teman. Ya, begitulah proses untuk menjadi seorang notaris. Baru kita bisa buka kantor sendiri, nyari karyawan lagi, membeli perlengkapan notaris yang biayanya nangis. Tapi ya gitu teman-teman, semangat. Nah, jadi gitulah proses seseorang untuk dianggap jadi seorang notaris. Kalau diestimasiin berapa waktu dan biayanya aku juga belum paham ya, karena aku juga masih jalaninya belum, setengahnya aja mungkin belum gitu kan. Bilang estimasi waktu dan biaya, aku juga belum tahu pasti. Mungkin seandainya nanti, amin, kalau aku udah duduk sebagai seorang notaris, aku bakal bikin video buat kalian semua. Tapi ya itu waktunya masih lama. Tapi nggak apa-apa, sabar ya teman-teman, doain aja. Oke, sekian dulu buat teman-teman informasi kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau aku ada yang salah dari apa yang aku omongin, tolong bantu aku, koreksi aku. Kita sama-sama belajar buat kedepannya. Dan aku sekali lagi mau bilang, jangan lupa di subscribe channel YouTubeku. Gratis, dan gratis. Share juga, komen, dan like.